Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Di sini saya mau memberikan wawasan atau sharing tentang apa sih perbedaan antara impact current dengan impact driver. Apa sih fungsinya? Dan seperti apa sih pengaplikasiannya di media. Di sini saya akan sedikit memberi pengetahuan atau wawasan tentang perbedaan dan sistem kerjanya, baik perbedaan ataupun persamaan antara impact current dan impact driver. Kurang lebihnya seperti itu. Sebelumnya saya doakan semoga teman-teman yang sedang kebingungan atau masih bingung apa sih perbedaan antara impact driver dan impact current itu, saya harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memberikan sedikit wawasan tentang bentuk fisik baik dari impact current ataupun impact driver. Seperti yang ada di sebelah kanan saya, ini merek Dolis. Ini impact current dengan torsi maksimum 320 Nm. Bentuknya seperti ini. Ini sudah brushless motor dengan daya baterai 21 volt. Dan ini impact driver punyanya Drill Pro. Ini juga sudah brushless. Untuk kapasitas baterai 21 volt. Dan ini impact driver juga dari DeWalt. Dan yang terakhir impact driver dari punyanya DCA. Kalau yang ini 12 volt untuk kapasitas baterainya, dengan motor masih menggunakan carbon brush atau brush sheet. Jadi ketika pemakaian rutin atau pemakaian untuk sehari-hari, dia minusnya paling di carbon brush karena sering gesekan dengan armatur, jadi rawan habis. Lain dengan tipe brushless, dia itu lebih awet, diklaim lebih awet dan juga lebih tahan lama. Terus sekarang kita lihat dari bentuk fisik dari impact driver dan impact current, apa sih bedanya. Nah, di sini saya punya impact current. Nah, bisa dilihat antara impact current dengan impact driver secara fisik dia sama, hanya yang membedakan di anvil. Ini anvil. Kalau untuk impact current, anvilnya itu ada beberapa varian. Ini untuk varian diameter yang setengah in, ada juga yang 3/8 sama setengah, ya sama 1/4. Seperti apa sih cara kerjanya dan pengaplikasiannya di mana sih? Nah, di sini saya ambil contoh mata shock impact. Nah, pengaplikasiannya seperti ini. Untuk impact current lebih dikhususkan untuk baut-baut atau
mur yang kondisinya lebih besar, karena momen yang dibutuhkan harus besar juga agar baut tersebut bisa terlepas. Kebanyakan untuk unit impact current itu lebih difokuskan di anvil yang hanya dengan model seperti ini. Kalau untuk brand-brand tertentu ada juga yang sudah diaplikasikan dengan hole di sini untuk mata hex, jadi dia bisa kompatibel ketika dipakai untuk menyekrup ataupun memasang baut roofing, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke impact driver. Nah, di sini kalau kita mengaplikasikan dengan mata shock, dia nggak bakal bisa, karena dari sisi anvilnya juga sudah berbeda. Untuk anvil dari impact driver itu dia dengan model quick release. Kita cocokkan dengan mata obeng hex. Pengaplikasiannya seperti ini. Untuk mata hexnya itu juga kompatibel di semua mata bit dengan ukuran yang sama. Contoh kita pakai adaptor mata shock dengan diameter ujung anvilnya setengah in. Nah, ketika mata bit tersebut dipasang di sebuah impact driver, maka fungsinya juga dia bisa berubah menjadi impact current. Saya contohkan mata shock, kita pasang. Nah, dia terpasang, maka secara otomatis impact driver tersebut bisa dipakai untuk membuka baut, dan secara tidak langsung juga impact driver ini beralih fungsi menjadi impact driver. Nah, yang sangat menonjol itu perbedaannya antara impact driver dan impact current itu ketika impact driver dipasang adaptor dengan adaptor mata shock seperti ini, ataupun mata shock yang ini, maka dia bisa beralih fungsi menjadi sebuah impact current. Beda hal dengan impact driver. Berbeda dengan impact driver dan impact current. Kalau impact current, dia ketika sudah dipasang mata shock, sudah fungsinya dia cuma satu, nggak bisa berubah. Terkecuali anvil dari impact current ini kita ganti dengan anvil yang sudah ada holder untuk impact driver. Terus apa sih yang membedakan antara impact current dan impact driver? Secara umum semua fungsinya sama. Untuk membuka baut dan skrup semuanya bisa. Yang membedakan hanya dari torsinya. Ketika sebuah impact driver dengan torsi besar dijajarkan atau disandingkan dengan impact driver yang murni, impact current,
maka torsi, misalkan torsi dari impact ground tersebut 300 Newton dan impact driver ini 300 Newton. Apakah impact driver ini sama-sama kuatnya ketika untuk membuka baut? Menurut pengalaman saya sih tetap semua bakalan berbeda untuk tingkat torsinya. Kenapa bisa berbeda? Karena ketika yang namanya impact driver kita pasangkan mata shock dan impact driver tersebut berubah fungsi menjadi impact ground. Nah, kenapa untuk impact driver yang asli dia bisa membuka baut dengan kekencangan 300 Newton, sedangkan ini dispesifikasi misalkan 300 Newton tapi dia tidak bisa membuka sampai 300 Newton. Hal yang sederhana dikarenakan ketika impact driver dialihfungsikan sebagai impact ground, maka anvil yang sumbunya harusnya rendah, harusnya pendek, dia menjadi semakin panjang. Nah, otomatis momen yang harus dibutuhkan dari sebuah impact driver ini bahkan lebih besar. Tapi karena semakin besar atau semakin panjang mata shock yang diaplikasikan, maka momen yang bakal keluar itu semakin kecil karena terbuang sia-sia oleh mata shock itu sendiri. Lain hal dengan impact ground yang asli, ketika momen putar yang dihasilkan dari impact ground tersebut masuk ke mata shock dan diteruskan ke baut, maka momen itu nggak dapat pengendoran baut atau pengencangan baut itu tidak bakal berkurang karena spesifikasinya ya memang dikhususkan buat objek-objek yang lebih lebih sulit untuk tingkat kekerasan saat pembukanya. Dan kekurangannya dari impact driver ini hanya dia itu dipakai hanya untuk mata shock baik impact ataupun mata shock biasa. Sedangkan untuk impact driver dia itu fungsinya banyak. Contohnya untuk sebuah impact driver dia bisa dipasang mata bor. Saya contohkan mata bor kipas. Saya contohkan lagi mata shock. Saya contohkan lagi mata pit untuk skrup. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Antara impact ground dan impact driver secara fungsional lebih banyak impact driver karena impact driver itu bisa diaplikasikan untuk mata pit, mata shock, dan untuk mata hex skrup atau juga untuk mata roping. Sedangkan impact driver ya hanya untuk mata shock itu melulu, nggak bisa untuk yang lain.
kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun pembicaraan saya kurang jelas, karena saya masih newbie ya, jadi mohon maklumnya. Jika yang mau komen silahkan komen, saya terima saran dan komennya untuk ke depan biar lebih baik lagi, baik dalam penyajian maupun dalam tutur kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.